Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara instalasi Windows 10 menggunakan VirtualBox. Ini saya buat untuk pembelajaran instalasi sistem operasi kelas 10 SMK ya. Kalau ingin belajar tentang instalasi sistem operasi juga bisa. Nah, untuk instalasinya ini saya menggunakan instalasi secara virtual menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini adalah ada 4 sistem operasi yang sudah pernah saya instalkan. Ini ada Debian, Linux, Debian, dan Debian. Ini ada Windows 10 yang pernah saya instalkan. Nah, aplikasi VirtualBox ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat instalasi sistem operasi secara virtual. Nah, sebelum melakukan instalasi, langkah pertama adalah kita akan membuat sebuah mesin virtualnya atau mesin komputernya. Langkah pembuatannya adalah pilih menu baru. Nah, kemudian di sini kita beri nama, misalkan Windows 10 latihan. Kemudian tipenya kita samakan Microsoft Windows ini. Kemudian versinya Windows 10 64 bit. Yang kita lanjut. Nah, ini pemilihan memori. Kita pilih 2048 MB atau sama dengan 2 GB. Kemudian lanjut. Klik buat hard disk virtual, lanjut buat pilih yang virtual disk image, lanjut, kemudian teruskan lanjut. Nah, untuk alokasi hard disknya ini disediakan 50 GB yang secara virtualnya. Nah, ini hard disk untuk mesin komputer CPU nya diibaratkan nanti akan diberikan 50 GB. Kemudian klik buat. Nah, ini sudah dibuat mesin atau komputer virtual untuk Windows 10 latihan. Nah, selanjutnya pilih menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini kita bisa mengatur dan memasukkan sistem operasi Windows 10-nya. Nah, untuk langkah pengaturannya di sini ada pengaturan umum, ada pengaturan sistem ya, untuk misalkan kita akan menambah memori atau menambah prosesor supaya tidak hanya satu CPU. Misalkan prosesornya mau 2. Nah, seperti itu. Kemudian di penyimpanan, nah di sini kita akan memasukkan Windows 10-nya yang berupa ISO dari Windows 10-nya. Pilih menu penyimpanan, pilih gambar disk yang ini, kemudian pilih disk yang sebelah sampingnya. Nah, di sini kemudian pilih sebuah berkas disk. Nah, nanti kita akan ditujukan untuk memilih Windows 10 ISO-nya ya. Ini saya simpan di volume E. Saya cari di aplikasi. Ini ada Windows 10 ISO. Nah, kita pilih open, kemudian OK. Nah, langkah selanjutnya kalau kita sudah memasukkan ISO Windows 10-nya, klik tombol mulai. Nah, kita tunggu sampai prosesnya muncul notifikasi seperti ini. Kita tunggu dulu. Ini adalah notifikasi awal penginstalan. Nah, ini adalah awal tampilan ketika akan melakukan instalasi Windows. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa, apakah mau menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia ataupun bahasa yang
kalian tentukan atau dipilih ya, bebas. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Inggris karena kebanyakan bahasa komputer itu bahasa Inggris, supaya kita terbiasa juga, jadi kita pilih English. Nah, untuk time and currency format kita tentukan, kita sesuaikan. Kalau di sini saya akan pilih time-nya Indonesia, jadi cari Indonesia. Nah, kalau udah ketemu, klik Indonesianya. Kemudian untuk keyboardnya kita biarkan US ya, kita pilih next, pilih install now. Nah, pada pilihan selanjutnya ini kita diharuskan masukkan produk key atau aktivasi window. Nah, kalau kalian punya produk key-nya silakan masukkan di sini. Tapi misalkan kalau kalian lupa atau tidak punya, kita bisa menggunakan tombol skip dulu atau lewati. Nah, di sini kita ditujukan memilih jenis sistem operasi Windows 10-nya, mau pilih yang Pro atau yang Home ya. Ini bebas, tergantung keinginan. Kita pilih yang Pro dulu ya, kemudian next. Nah, di sini kita pilih I accept the license term. Nah, saya setuju, centang tombolnya, kemudian kita pilih next. Nah, selanjutnya di sini ada dua pilihan instalasi, ada upgrade ya, ada custom. Nah, karena kita akan menginstal ulang dari awal, kita pilih yang custom. Nah, di sini disediakan alokasi harddisk 50 GB kosong ya dari sananya. Nah, ini akan kita bagi menjadi dua partisi 50 GB ini. Nah, kita pilih new dulu. Nah, di sini tersedia 51.200 MB. 51.200 MB berarti 50 GB ya. Nah, kita pilih, kita ganti 51-nya kita bagi dua ya, 25 MB, maaf 25 GB untuk C, nanti sisanya untuk local disk D. Nah, kalau sudah diganti yang tadi awalnya 51 jadi 25, kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, jadi akan terbagi dua seperti ini. Ini tadi yang sudah kita apply. Nah, ini yang masih kosong, kita new lagi. Nah, 25999 MB kita apply langsung. Nah, jadi tersedia dua partisi. Nah, ini ada partisi C, ada partisi D yang kita akan gunakan. Nah, ini yang 500 MB ini biasanya tidak akan termasuk partisi karena ukurannya juga kurang dari 1 GB. Nah, ini yang masuk partisi itu yang ini 24 atau 25 GB kurang sedikit ya. Ini juga yang 25 GB. Jadi ada dua partisi. Nah, ini kita akan jadikan C. Kita lakukan formatting terlebih dahulu. Nah, ada menu format dan ada menu delete ya. Nah, perbedaannya, menu format ini digunakan untuk menghapus isi dari local disk C ini. Sedangkan menu delete digunakan untuk menghapus isi sekaligus cover atau cangkang dari partisi C ini. Tadi ketika kita pilih format, yang terhapus ini adalah isinya, tapi kalau kita pilih delete, yang terhapus ini selain isi dia juga akan bergabung menjadi partisi yang ini, gitu ya. Jadi kalau ingin menghapus isinya saja, pilih format. Nah, setelah itu pilih menu next ya untuk melanjutkan. Nah, di sini kita hanya tinggal menunggu saja instalasi berjalan sampai selesai. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Kita biarkan saja ya. Nah, kemudian akan muncul notifikasi selanjutnya. Selanjutnya kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Kita bisa menekan tombol do this later kalau misalkan tidak mempunyai produk key-nya ya.
klik Illustrator-nya dan pilih Use Express Setting. To see the truth around you. From a distance you can tell. Nah, pada bagian ini kita bisa memilih pilihan My Work or School atau I Own It. Jika ini merupakan pemilikan pribadi, kita pilih yang ini ya. Nanti next. Ini kita bisa pilih yang skip this step. Nah, kemudian pada username ini kita harus memasukkan nama untuk komputer ini. Masukkan Windows 10 latihan, atau kalau mau misalkan menggunakan nama masing-masing juga bisa ya. Nah, ini untuk password komputernya kalau misalkan kita mau menggunakan password. Tapi kalau misalkan tidak ingin menggunakan password, kita bisa mengosongkannya dan pilih next. Dan akhirnya proses instalasi Windows 10 pun berhasil dan selesai dilakukan. Nah, ini kita bisa mengecek jumlah partisi yang sudah kita bagikan di sini. Windows Explorer, klik Explorer-nya. Dan kita pilih list PC. Nah, di sini ada dua lokalis ya, lokalis C dan lokalis B. Kita lokalis B, pilih format dulu untuk lokalis C. Lokalis B-nya format masih kosong ya, 25 GB sesuai dengan yang kita lakukan tadi ketika partisi. Ada dua partisi, ada lokalis C ya, satu lagi ada lokalis D di sini. Jadi kita bisa menyimpan data-data penting di PC. Baik, sekian tutorial instalasi Windows 10 secara virtual menggunakan VirtualBox yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.